Youth, senang banget bisa ketemu kalian lagi di dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya, Yogi Fitra Firdaus. Renungan kita pada hari ini berjudul Ikut Siapa, yang didasari dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 11 hingga ke-16. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan boleh hidup di dalam diri kami masing-masing dan menjadi penuntun di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menerangi akal budi pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Punya penggemar dan jadi penggemar bukanlah hal yang buruk, apalagi dalam perkembangan dunia saat ini. Itu adalah hal yang sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Yang perlu diperhatikan adalah saat orang menjadi penggemar, ia perlu tahu betul siapa orang yang ia gemari agar tidak menyesal. Bukan sekadar asal gemar, apalagi gemar asal-asalan. Salah satu peristiwa besar pasca kebangkitan Yesus adalah mukjizat yang dilakukan oleh para murid, khususnya di Bait Allah. Bacaan hari ini menampilkan kisah seorang yang lumpuh sejak lahir dan hanya bisa meminta-minta di gerbang Bait Allah. Orang itu sembuh ketika Petrus memintanya berjalan dalam nama Yesus Kristus. Peristiwa itu memberikan kebahagiaan besar bagi si lumpuh, sehingga ia terus mengikuti Petrus. Tampaknya ia memutuskan untuk menjadi pengikut Petrus yang sudah membuatnya sembuh dan dapat berjalan. Namun tidak begitu halnya bagi orang lain yang mengetahui siapa Petrus. Mereka seperti meminta pertanggungjawaban Petrus atas peristiwa itu. Hal ini dipakai oleh Petrus sebagai kesempatan untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Petrus menegaskan bahwa si lumpuh seharusnya mengikuti Yesus dan bukan mengikuti dia. Youth, saat datang beribadah di gereja, di kantor, di kampus, atau di tempat lain, hal apakah yang membuatmu sangat ingin datang ke ibadah tersebut? Karena musiknya, gedungnya, penyanyinya, pengkhotbahnya, atau karena Yesus? Jikalau sudah sampai pada fanatisme terhadap orang atau gedung dan bukan pada Yesus, maka berhati-hatilah. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memusatkan perhatian kami dan memfokuskan kehidupan ini hanya ke dalam Engkau. Dan kiranya di dalam kehidupan kami ketika kami pergi ke gereja, ketika kami melakukan aktivitas di sekolah kami, ketika kami menjalani perkuliahan, atau bahkan ketika kami melakukan aktivitas pekerjaan kami, kiranya semuanya itu kami fokuskan dan kami letakkan hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dan telah mengasihi kami. Kami di tengah kehidupan ini memang menggemari seorang pribadi, tetapi biarlah kegemaran kami kepada artis, kepada musisi itu tidak melebihi kegemaran kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami telah menaikkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Tuhan Yesus memberkati.